Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang teori konstruk personal George Kelly yang disusun oleh Muhammad Iqbal NIM 055, Falah Aura NIM 087, dan Antonia Zukruf NIM 089. Struktur. Kunci variabel struktur dari teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk adalah elemen pengetahuan. Menurut Kelly, setidaknya ada 3 elemen penting dalam membentuk suatu konstruk. 2 dari elemen tersebut harus dirasakan memiliki satu sama lain, dan elemen yang ketiga harus berbeda dengan kedua elemen lainnya. Misalnya, mengamati 2 orang yang sedang menolong seseorang, dan orang ketiga menyakiti seseorang yang lain, dapat mengarah pada konstruk baik atau jahat. Dengan baik, membentuk kutub persamaan, dan jahat pada kutub berlawanan. Kelly mengenali bahwa cara berpikir manusia berorientasi pada masa depan. Kita menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, membuat rencana tentang masa depan. Kategori konstruk ada 9, yaitu yang pertama ada core atau inti, yaitu konstruk dasar dari fungsi individu. Yang kedua, periferal atau pinggir, konstruk yang dapat diubah tanpa modifikasi mendasar dan serius dari konstruk inti. Yang ketiga ada permeable atau dapat ditembus, yaitu konstruk yang terbuka dapat menerima elemen-elemen yang baru. Yang keempat ada impermeable atau tak tembus. Jadi konstruk ini yang menolak elemen-elemen baru. Yang kelima ada tight atau rapat, yaitu konstruk yang tidak dapat mengubah-ubah prediksi. Yang keenam ada loose atau longgar, yaitu konstruk di mana individu mengharapkan suatu hal dalam satu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. Yang ketujuh ada verbal. Verbal ini konstruk yang mempunyai simbol kata yang konsisten. Yang kedelapan ada preverbal, yaitu konstruk di mana individu belum mempunyai simbol kata yang konsisten. Konstruk ini dialami dan dipelajari individu sebelum masa perkembangannya, baik bayi maupun masa kanak-kanak awal. Yang terakhir ada submerged atau tenggelam, yaitu konstruk ini bisa jadi tidak diverbalisasikan dan individu mungkin tidak akan dapat melaporkan semua elemen yang ada pada dalam konstruk tersebut. Konsekuensi interpersonal. Konstruk yang berbeda merupakan bagian kepribadian dari orang yang kita bicarakan. Perbedaan semacam ini dalam sistem konstruk memiliki konsekuensi interpersonal yang penting. Perbedaan ini seringkali memberikan kontribusi terhadap kegagalan dalam komunikasi di antara kelompok. Kesulitan dalam berkomunikasi juga dapat terjadi ketika kelompok melihat diri mereka sendiri berada pada pihak yang berlawanan dengan kelompok yang lain. Gagal mengenali bahwa mereka memiliki banyak kesamaan konstruk. Jadi menurut Kelly George terdapat 2 tipe konstruk, yaitu yang pertama ada konstruk verbal dan ada konstruk praverbal. Jadi konstruk verbal ini dapat diekspresikan melalui kata-kata, sedangkan konstruk praverbal digunakan bahkan ketika individu tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkannya dan dipelajari individu sebelum individu mengembangkan fungsi bahasa. Jadi konstruk verbal ini itu konstruk kan konsep tentang penggambaran individu terhadap dunia. Jadi konstruk verbal ini konsepan manusia yang dapat digambarkan melalui kata-kata. Sedangkan konstruk praverbal adalah konsepan dari manusia yang tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Jadi di sini ada 11 tipe struktur kepribadian menurut Kelly yang disebut dengan corollary. Jadi corollary sendiri itu memiliki arti yaitu akibat wajar. Ya, di sini ada yang pertama itu ada construction corollary, individuality corollary, kemudian organization corollary, dichotomic corollary, choice corollary, range corollary, ada experience corollary, modulation corollary, fragmentation corollary, commonality corollary, dan yang terakhir ada sociality corollary. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ke-11 tipe struktur kepribadian menurut Kelly, yaitu yang pertama ada construction corollary. Manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replika pada peristiwa yang sama. Jadi ini contohnya ada salsa menyetel alarm.
Dia menduga alarm itu akan berbunyi pada saat yang tepat, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di sini Salsa membentuk replikasi dalam bentukan peristiwa yang sama, yaitu menyetel alarm. Guna mengantisipasi keterlambatan, makanya si Salsa ini menyetel alarm agar dia bangun tepat pada waktunya. Kemudian yang nomor 2 ada individuality corollary, yaitu manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama. Adanya perbedaan individu dalam menerima atau menginterpretasi suatu peristiwa. Jadi contohnya itu ada Jono sedih ketika diputuskan oleh pacarnya, sedangkan Joni justru malah senang ketika diputuskan pacarnya. Jadi, manusia itu berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama, tergantung interpretasi masing-masing dan adanya perbedaan setiap individu dalam menerima atau mengartikan suatu peristiwa tersebut. Baik, yang selanjutnya, ketiga ada organization corollary. Manusia dapat mengembangkan konstruksi dan merangkul hubungan satu sama lain untuk kenyamanan dalam mengantisipasi kejadian. Contohnya, Ina menganggap dirinya merupakan kalangan bawah yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Dengan anggapan tersebut, Ina merasa tidak pantas bila berteman dengan anak-anak yang berstatus menengah ke atas. Jadi, di sini itu Ina berupaya untuk menggapai kenyamanan dirinya dalam mengantisipasi kejadian, karena mungkin Ina merasa bahwa dia lebih nyaman berteman dengan anak yang berada di kalangan bawah ya seperti dirinya gitu, guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, karena biasanya jika berteman dengan anak yang berada itu akan dibully atau diolok-olok seperti itu. Dan yang keempat ini ada dikotomi corollary. Melihat sifat-sifat yang selalu berlawanan di dunia ini. Contohnya, saat penerimaan mahasiswa baru, Ira memperhatikan Nia. Ira menganggap Nia orang yang jutek, sinis, dan pilih-pilih teman. Setelah berkenalan lebih jauh, akhirnya mereka berteman akrab. Ira mengubah pendapat awalnya tentang Nia. Ternyata Nia orang yang ramah, baik hati, dan tidak sombong. Dan sabar. Jadi, dikotomi corollary ini melihat sifat-sifat yang selalu berlawanan dalam dunia ini. Contohnya lagi, misalkan kalau ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang gemuk, ada yang kurus, seperti itu. Selanjutnya yang kelima ada choice corollary. Manusia memilih alternatif dari konstruk dikotomis berdasarkan keinginannya untuk memperjelas sistem konstruknya. Jadi contohnya, Endang lebih memilih perjalanan lewat darat daripada harus naik pesawat dari Makassar ke Parepare. Meskipun menempuh waktu yang lama, Endang merasa lebih aman naik mobil ke Parepare karena dia menghindari kecelakaan yang akhir-akhir ini sering terjadi pada transportasi udara. Jadi di sini Endang itu mengambil alternatif untuk pulang menggunakan jalur darat karena terdapat dua pilihan, darat dan udara. Nah, kedua pilihan tersebut merupakan dikotomis yang berbeda, yang sifatnya berlawanan. Maka dari itu, Endang seperti yang dikemukakan oleh Kelly, yaitu choice corollary, yaitu Endang memilih alternatif dari konstruk dikotomis berdasarkan keinginannya untuk memperjelas sistem konstruknya, karena Endang itu memiliki alasan gitu kenapa dia memilih melewati jalur darat, karena pada jalur udara akhir-akhir ini tuh terdapat banyak kecelakaan seperti itu. Dan yang keenam ada range corollary. Suatu konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu saja. Ada yang dapat digunakan beragam situasi atau orang. Ada juga yang hanya dapat digunakan situasi yang sangat terbatas. Contohnya, dalam sebuah acara penerimaan mahasiswa baru, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk memakai jilbab. Tetapi peraturan tersebut tidak berlaku pada mahasiswi yang non-muslim. Jadi, konstruknya itu digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu. Nah, peristiwa tertentu dalam contoh ini yang dimaksud adalah
pengecualian terhadap siswa non-muslim bahwa tidak memakai jilbab seperti itu, karena di dalam contoh ini kan seluruh mahasiswi wajib untuk memakai jilbab, namun tidak yang non-muslim seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh ada experience corollary. Sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Contohnya pada saat SMA, Andra sering malas-malasan. Andra tidak pernah mengerjakan tugasnya di rumah, tapi dia mengerjakannya pas sampai di sekolah dan nyontek pekerjaan temannya. Hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi oleh Andra pada saat kuliah karena jumlah tugas mahasiswa lebih banyak dibandingkan dengan tugas saat sekolah. Maka mustahil untuk Andra mengerjakannya di kelas seperti pada saat SMA. Jadi sistem konstruksi manusia itu berubah seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya pengalaman yang dia dapat. Karena dalam contoh ini tuh Andra belajar bahwa oh aku kalau udah kuliah ini tugasnya banyak, jadi nggak bisa kalau dikerjakan langsung pas udah pagi-pagi datang langsung ngerjain itu nggak bisa. Beda sama kayak pas waktu dia SMA kayak gitu. Terus yang kedelapan ada modulation corollary. Variasi dalam sistem konstruk dibatasi oleh permeabilitas konstruk tersebut. Contohnya, Adi mencari batu jika ia tidak menemukan palu. Konstruk benda untuk memalu tersebut mencakup jenis permeabel. Jadi, variasi permeabilitas konstruknya ini intinya Adi itu mencari suatu benda yang variasinya tidak keluar dari keinginannya untuk memalu. Jadi variasinya intinya ya untuk memalu itu gitu. Yang kesembilan ada fragmentation corollary. Seseorang dapat secara sukses menggunakan konstruk yang dipadankan meskipun berbeda satu sama lain. Jadi seseorang itu dapat memadankan konstruk yang berbeda gitu loh. Itu contohnya Surya sangat protektif terhadap pacarnya, tetapi mendukungnya untuk menjadi lebih mandiri. Nah, itu perlindungan dan kemandirian itu kan tidak sepadan satu sama lain. Nah, jadi keduanya ini, si Surya sama pacarnya ini berada di dalam konstruk cinta. Nah, maka dari itu, tindakan prianya untuk melindungi pacarnya dan mendukungnya untuk jadi lebih mandiri itu konsisten sama konstruk superordinat yang lebih besar. Jadi gimana ya, konstruk yang berbeda itu yaitu konstruk protektif sama mendukung untuk lebih mandiri ini tadi bisa bersatu karena konstruk superordinat yang lebih besar yaitu konstruk cinta. Seperti itu. Yang ke-10 ada commonality corollary. Sampai dengan taraf tertentu, manusia dapat menerapkan konstruksi yang sama dengan orang lain jika proses psikologisnya sama, yang memuat norma kultural, moralitas, idealitas, dan sebagainya. Contohnya, orang Amerika mungkin mempunyai konstruksi yang sama mengenai demokrasi. Namun, tidak ada dua orang Amerika yang melihatnya secara identik. Nah, jadi gini, meskipun orang Amerika itu mempunyai konstruksi yang sama mengenai demokrasi, namun nggak ada orang Amerika yang mengonstruksi demokrasi itu secara identik gitu. Jadi nggak ada yang sama persis dalam mengkonstruksi hal yang serupa seperti itu. Terus yang ke-11 ada sociality corollary. Sampai taraf tertentu, manusia membentuk proses konstruksi dari orang lain. Ia dapat berperan dalam suatu proses sosial yang melibatkan orang lain. Contohnya, Ani memiliki lingkungan yang sama dengan saudara kembarnya Ayu. Tetapi perasaan dalam lingkungan bermain Ani dan Ayu memiliki perbedaan. Jadi, manusia itu membentuk proses konstruksi dari orang lain di taraf tertentu.
Maka ia dapat berperan di dalam proses sosial yang melibatkan orang lain, seperti itu. Kemudian ada pandangan Kelly tentang manusia dan pengetahuan. A. Manusia adalah saintis atau ilmuwan yang mencoba untuk memprediksi dan mengontrol fenomena atau tingkah laku. Yang pertama ada manusia itu pada dasarnya berpandangan ke masa depan, yaitu mencapai masa depan yang lebih baik dari masa sekarang. Jadi manusia itu buktinya sebagai ilmuwan yang mencoba untuk memprediksi masa depan. Makanya manusia itu berorientasi pada masa depan, yaitu upaya manusia untuk supaya masa depannya berhasil, makanya dia melakukan hal yang lebih baik dari masa yang sekarang, seperti itu. Yang kedua ada manusia memiliki kemampuan untuk mempresentasikan atau mengkonsep lingkungan daripada meresponnya. Jadi sepertinya manusia itu bisa untuk mengkonstruksi lingkungannya gitu daripada kayak merespon gitu. Karena manusia kan bisa mengambil kesimpulan dan terhadap lingkungan di sekitarnya. Namun nggak semua manusia mau merespon atau bisa merespon seperti itu. Yang ketiga ada manusia dapat mengembangkan rumusan-rumusan alternatif teoritis tentang fenomena, menafsirkan dan mengkonstruksi lingkungannya. Yaitu seperti yang dikatakan Kelly bahwa manusia adalah saintis atau ilmuwan. Yang keempat ada kehidupan merupakan representasi atau konstruksi dari kenyataan. Dan kualitas hidup manusia ditunjukkan manusia untuk menciptakan dan menciptakan kembali dirinya sendiri. Yang selanjutnya, pandangan Kelly tentang manusia dan pengetahuan. B. Manusia itu manusia bebas, free, tetapi juga terkurung, determined. Sistem konstruk individu dilengkapi dengan kebebasan untuk mengambil keputusan, freedom of decision, dan keterbatasan bertindak, limitation of action, sebab dia tidak membuat pilihan di luar alternatif yang telah ditetapkan. Jadi, manusia itu disebut dengan manusia bebas tetapi terkurung. Yang dimaksud bebas tapi terkurung itu, manusia itu bebas untuk mengambil keputusan yang dia mau, tapi dia itu memiliki keterbatasan gitu dalam bertindak, karena dia itu mengambil keputusan itu dari hal-hal yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Pandangan Kelly terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan pada konstruk praverbal pada invasi dan penafsiran budaya yang terlihat pada proses harapan yang dipelajari. Komentar Kelly yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan terbatas pada konsep psikopatologi menurut Kelly. Menurut Kelly, psikopatologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Psikopatologi meliputi konsep sebagai berikut. 1. Aggression atau agresi melibatkan elaborasi aktif di bagian persepsi seseorang serta memiliki dua kutub, yaitu inisiatif atau penuh daya dan kaku atau inertia. Yang kedua, hostility atau permusuhan melibatkan usaha yang berkesinambungan untuk memaksakan bukti valid dari orang lain. Hostility digunakan untuk melindungi sistem konstruk tempat individu mencoba membuat orang lain melakukan hal yang ia kehendaki. Yang ketiga, guilty atau rasa bersalah diartikan sebagai kesadaran mengusir pribadi. Guilty merupakan pengasingan psikis. Psikopatologi menurut Kelly adalah gangguan dalam menggunakan sistem konstruk terhadap peristiwa-peristiwa. Psikopatologi merupakan respon tidak sehat terhadap anxiety atau kecemasan. Bentuk-bentuk respon tersebut adalah 1. Construction atau menegangkan, cenderung ditemukan pada orang depresi. Interestnya terbatas, sempit atensi terhadap hal yang lebih kecil, sempit persepsi untuk mengurangi ketidakcocokan.
Kedua, dilation atau memuai, yaitu memperlebar persepsi, sering ditemukan pada perilaku maniak. Ketiga, excessively impermeable, yaitu orang kaku, berpikir sempit, menutup diri, menolak rangsangan, dan bersifat kompulsif. Yang mendasar dari psikopatologi Kelly adalah upaya untuk menghindari kecemasan dan ancaman. Teknik yang dikembangkan adalah fixed role therapy, di mana teknik ini mendorong klien untuk mempresentasikan dirinya bersikap dan menerjemahkan dirinya secara baru, kemudian menjadi orang baru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.